Setelah bersama selama 2,5 tahun, calon artis Ben mengalami putus cinta dengan pacar pertamanya, Suzy. Dia terus meneriakinya, tapi karena dia hanya berdiri di sana tanpa bereaksi, dia mulai melemparinya dengan benda-benda. Ben seharusnya berkonsentrasi pada tahun terakhir kuliahnya, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan perpisahan itu karena dia tidak mengerti mengapa hal itu terjadi. Ia juga menyaksikan Suzy menggoda seorang pria baru saat makan siang yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah berselingkuh. Sahabatnya Sean mengatakan bahwa dia perlu pemulihan agar merasa lebih baik, tetapi Ben sulit mempercayai saran dari seorang pria yang selalu memiliki nasib buruk dengan wanita. Selama kelas seni, dia mulai menggambar teman sekelasnya yang cantik, malah bukan modelnya, dan sang guru memarahinya. Tinggal di rumah asrama mahasiswa, itu berarti Ben harus berbagi bangunan dengan 120 orang seusianya, jadi setiap malam dia mendengar mereka berisik. Malam ini dia tidak bisa tidur sehingga dia memutuskan untuk menelepon Suzy dan membangunkannya. Dia meminta maaf padanya dan memintanya untuk pacaran lagi. Namun Suzy menolaknya dan menyebut nama pria yang baru. Setelah itu Ben masih tidak bisa tidur dan mulai melihat foto-fotonya bersama Suzy. Dia mempertimbangkan untuk membakarnya, tapi tidak bisa melakukannya. Seiring berjalannya waktu, Ben mengalami insomnia. Dia mencoba berbagai cara untuk mencoba tidur, tetapi tidak ada yang berhasil. Dan meskipun dia memilih berbagai kegiatan untuk menyibukkan dirinya, pikirannya terus kembali ke Suzy. Suatu malam, dia membeli makanan ringan di toko kelontong dan melihat bahwa mereka sedang mencari karyawan untuk shift malam. Dia mengisi lamaran dan akhirnya tidak lolos saat wawancara, tapi dia tetap mendapatkan pekerjaan itu. Sekarang Ben bisa mulai memanfaatkan insomnianya untuk menghasilkan uang. Salah satu rekan kerjanya adalah Sharon, sang kasir, yang sangat baik dan ramah. Suatu malam dia datang terlambat dan bos mereka, Jenkins, memarahinya. Tapi Ben tidak bisa menahan diri untuk tidak memperhatikannya. Pekerjaan itu akhirnya menjadi sangat membosankan. Jadi Ben terus saja melamun dan menatap para klien, sehingga Jenkins harus terus-menerus memarahinya juga. Sharon menutup jam tangannya dengan selotip dan menghindari melihat jam toko karena melihat waktu membuatnya terasa lebih lambat. Rekan kerja Ben yang lain adalah Barry, yang pernah menjadi viral di internet karena video sepeda yang konyol. Sejak saat itu dia menghabiskan malam-malamnya di toko dengan skuternya. Barry dan Matt bertanggung jawab atas bagian daging dan menghabiskan waktu mereka dengan membuat lelucon yang tidak pantas dengan produk tersebut. Mereka juga melakukan lelucon seperti menaruh botol sampo yang terlihat nakal di keranjang wanita untuk melihat apakah mereka membelinya untuk digunakan sebagai mainan kotor. Suatu malam, saat Jenkins tidak ada, Matt dan Barry mencoba untuk memulai balapan skuter hanya untuk menabrak keranjang belanja wanita. 2 minggu berlalu dan Ben terjebak dalam rutinitas toko yang membosankan. Putus asa untuk menemukan cara agar shift 8 jamnya terasa lebih singkat, ia mulai membayangkan bahwa ia bisa menghentikan waktu seolah-olah menghentikannya dengan sebuah remote. Dia membayangkan dirinya berjalan di antara semua klien tanpa dihakimi atau ditatap, tetapi dia bisa menatap wanita yang menurutnya seksi sesuka hatinya. Sambil melakukan semua lamunan ini, Ben juga memikirkan masa lalunya dan bagaimana dia menjadi tertarik untuk menangkap keindahan dengan seninya. Ketika ia masih kecil, orang tuanya menerima seorang mahasiswa asing yang suka berjalan-jalan di sekitar rumah tanpa mengenakan pakaian. Melihat wujudnya yang telanjang, membangunkan sesuatu dalam dirinya, dan saat itu ia berharap bisa menghentikan waktu untuk menatapnya selamanya. Sekarang dia terus membayangkan betapa bergunanya bisa menghentikan waktu. Dia bisa melepaskan pakaian para klien toko dan menggambar mereka sesuka hatinya, mengagumi kecantikan mereka tanpa ragu-ragu atau menghakimi. Dia bisa mengisi seluruh buku sketsa hanya dengan wanita-wanita yang sedang berbelanja, dan dia akan memastikan untuk memperbaiki pakaian mereka setelahnya. Ben juga akan menggunakan kesempatan ini untuk bermain-main, seperti menaruh Jenkins di bawah benda-benda yang jatuh. Pada siang hari, Sean mengunjungi Ben dan mengajaknya berbicara tentang Suzy. Namun Ben merasa lelah karena dia berbagi perasaan yang sama berulang kali, namun tidak membantu mengatasi patah hatinya. Ben dan Sean tumbuh bersama dan ketika mereka masih kecil,
Sean menunjukkan kepada Ben majalah-majalah kotor yang dia temukan di bawah tempat tidur orang tuanya. Hal ini mengajarkan Ben cara yang lebih artistik dalam melihat tubuh dan bagaimana bagian-bagian tertentu terlihat dari dekat. Kedua anak laki-laki itu mendapatkan kayu di celana mereka karena melihat majalah tersebut. Jadi ketika ibu Sean memergoki mereka, dia mengira mereka saling menyukai satu sama lain. Sean adalah penggemar berat cinta satu malam, yang ia sebut sebagai Natalie. Nama ini berasal dari seorang tetangga remaja yang dikenalnya saat masih kecil, yang akan mengambil uang dari para pria dengan imbalan menunjukkan kemaluannya kepada mereka. Di toko, Ben menjadi korban lelucon bodoh Barry dan Matt. Karyawan baru, Brian, mengklaim bahwa dia tahu seni bela diri dan bersih-bersih dengan menggunakan pose-pose khusus. Ketika orang-orang mengejeknya, Brian malah menampar Matt. Ben perlahan-lahan mulai menyukai Sharon dan bahkan berbagi makanan dengannya sambil berharap bisa mengabadikan momen tersebut selamanya. Suatu malam Ben sangat terpukul saat mendengar Matt mengajak Sharon berkencan dan dia menerimanya. Matt mulai membuat suara-suara kotor tentang rencananya untuk kencan tersebut, sehingga Ben harus pergi sambil mengingat semua orang yang pernah ditaksirnya. Yang pertama adalah seorang pelari profesional yang dia tonton di acara Olimpiade. Dia tertarik padanya karena dia berlari tanpa alas kaki. Naksir kedua adalah guru biologinya karena Ben menyukai sweater yang sangat ketat dan rok cantik yang dikenakannya. Naksir terbesarnya adalah teman sekelasnya yang bernama Tanya. Suatu hari lengannya patah dan ia datang ke kelas dengan menggunakan gips. Jadi Ben senang melihatnya berjuang dengan gips tersebut atau mencari cara untuk mengobati rasa sakitnya. Ketika Tanya memintanya untuk menandatangani gips, Ben hanya menggambar sebuah tanda X. Setelah gipsnya lepas, lengannya dipenuhi rambut dan anak-anak lain mengejeknya. Ben menghiburnya dan mengatakan bahwa ia tetap cantik, sehingga ia setuju untuk menjadi pacarnya. Ketika Tanya memintanya untuk ciuman pertama mereka, Ben panik dan menyuruhnya untuk menemuinya keesokan harinya. Dia berharap datang ke sekolah pada hari Sabtu tanpa ada orang lain di sekitarnya, agar momen tersebut menjadi lebih romantis. Namun Tanya tidak muncul untuk ciuman itu, dan tidak datang ke kelas lagi, karena keluarganya pindah ke luar negeri. Di saat ini, Ben dan Sean sedang bermain catur, dan Sean tahu bahwa Ben masih belum sehat karena dia kalah. Ben menceritakan situasinya kepada Sharon dan Sean, menasihatinya untuk tidak putus asa karena hanya satu kali kencan tidak berarti apa-apa. Tetapi Ben tahu Sean akan bertingkah pada kencan pertama, sehingga nasihatnya tidak berarti apa-apa. Keesokan harinya saat shift malam dimulai, Matt menceritakan semua detail tentang kencannya dengan Sharon, termasuk deskripsi tubuh telanjangnya. Percakapan disela oleh Jenkins, yang mengumumkan bahwa mereka akan bermain sepak bola melawan karyawan dari cabang lain akhir pekan depan. Saat hari pertandingan tiba, Sharon muncul untuk mendukung mereka, dan Ben harus melihat bagaimana Matt terus menggodanya. Tim lain memiliki seragam yang bagus dan komunikasi yang baik, sehingga kelompok Ben tidak memiliki banyak harapan. Saat pertandingan akhirnya dimulai, tim lain langsung terbukti lebih unggul. Kelompok Ben terus terjatuh dan bertabrakan satu sama lain. Belum lagi Jenkins terus menerima panggilan bisnis di tengah lapangan. Lawan mereka terkadang bermain kotor, namun wasit sepertinya tidak menyadarinya, dan tim Ben harus menghentikan Jenkins untuk tidak menghajarnya. Brian adalah penjaga gawang yang sangat buruk, yang entah bagaimana berhasil membuat bola memantul ke area gawangnya. Dengan 1 menit tersisa, tim Ben kalah 26 berbanding 0, jadi Jenkins ingin mereka setidaknya membuat 1 gol sebelum pertandingan berakhir. Sesuai rencana, Ben mengoper bola ke Jenkins dan dia menendang bola ke area gawang, namun bola memantul ke mistar gawang. Matt segera menendang bola dan tanpa sengaja mengenai wajah Jenkins. Lelah dengan semua kekonyolan ini, Ben membayangkan bagaimana rasanya mengabadikan momen ini dan keluar dari pertandingan untuk menghindari rasa malu. Dia akan menatap Sharon sejenak sebelum pergi untuk minum, tetapi momen itu akan terganggu oleh suara yang aneh. Tiba-tiba, seorang pria berlari keluar dari tempat kejadian, dan Ben menyadari betapa pecundangnya dia, karena bahkan dalam imajinasinya pun, dia tidak dapat melakukan sesuatu dengan baik. Kembali ke pertandingan, hidung Jenkins mengalami pendarahan hebat sehingga dia membutuhkan dokter. Sebelum mengantar bosnya ke rumah sakit, Matt meminta Ben untuk mengantar Sharon pulang.
Namun keduanya malah berakhir di sebuah kafe. Ben bertanya kepada Sharon tentang hubungannya dengan Matt, namun Sharon mengatakan bahwa mereka hanya pergi ke bioskop sebagai teman. Sharon merasa ngeri mendengar kebohongan yang dikatakan Matt dan menjelaskan bahwa dia masih lajang karena pacar terakhirnya pindah ke Amerika Serikat. Sebagai gantinya, Ben bercerita tentang Suzy. Mereka mengobrol sejenak tentang pilihan hidup mereka, kuliah, dan impian mereka di masa depan. Sharon berpikir bahwa pelukis itu romantis karena mereka dapat melihat keindahan dalam segala hal. Kemudian, ketika Ben mengantar Sharon pulang, mereka berdua merasa agak canggung sehingga usaha mereka untuk berciuman gagal dan berakhir dengan ciuman di pipi. Malam berikutnya, Jenkins datang ke tempat kerja dengan kerah leher dan perban di wajahnya. Dia mengaku tidak merasakan sakit dan mengumumkan bahwa dia akan mengadakan pesta ulang tahun. Sharon meminta Ben untuk menjadi teman kencannya di pesta tersebut dan dia setuju. Secara pribadi, Jenkins memberitahu anak-anak bahwa dia menginginkan penari kotor untuk pestanya dan meminta Ben untuk menyewanya. Sore berikutnya, Ben meminta bantuan Sean dan dia setuju asalkan dia juga bisa menghadiri pesta tersebut. Keduanya pergi ke sebuah bar dan minum bir sambil melihat sang penari yang agak lumpuh. Sementara Sean bernegosiasi dengannya, Ben tidak dapat menahan diri untuk tidak membayangkan Sharon sebagai penari yang eksotis. Tidak peduli berapa hari atau minggu berlalu, Ben masih tidak bisa tidur meskipun dia tidak terlalu memikirkan Suzy lagi. Selama shift malamnya, dia terus membayangkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghentikan waktu. Tapi sekarang bukannya melihat wanita lain, dia menatap Sharon dan berkhayal memiliki seluruh waktu di dunia untuk membuat ratusan lukisannya. Malam sebelum pesta, Sharon memastikan bahwa mereka akan pergi bersama dan mencium Ben sebelum meninggalkan toko. Hal ini menyembuhkan patah hati Ben dan dia akhirnya bisa tidur lagi. Keesokan harinya dia mendapat telepon dari sebuah galeri, mengatakan bahwa mereka ingin memiliki karya seninya. Ben sangat senang, tanpa menyadari kalau ini adalah lelucon lain dari Barry dan Matt. Beberapa saat sebelum pesta, semua orang mulai bersiap-siap dan menghabiskan waktu yang konyol di depan cermin. Ben menjemput Sharon seperti yang dijanjikan, dan Sean muncul dengan kekasihnya saat ini. Yang mengejutkan Ben, Suzy juga hadir di pesta itu karena Jenkins adalah saudara laki-laki pacarnya. Mereka bertegur sapa dengan canggung, namun santun, dan Ben berhasil mengabaikannya tanpa merasa tidak enak. Ketika penari nakal itu akhirnya tiba, dia menawarkan pertunjukan yang bagus untuk Jenkins, tapi pengawalnya mencegahnya untuk menyentuhnya. Sean merekam semuanya, dan ketika penari itu berbalik ke arah kamera, dia menyadari bahwa ini adalah tetangga lamanya, Natalie. Jadi dia mengundangnya untuk tinggal dan minum bersama. Sementara itu, Jenkins mencoba mencium Sharon dan mengundangnya ke kamarnya. Sharon terus menolaknya, namun Jenkins tetap saja tidak mau kalah. Ketika dia memaksa menyuapinya dengan popcorn, dia memuntahkannya kembali ke dalam mulutnya dan meninggalkan ruangan tanpa menyadari bahwa Jenkins tersedak. Di lantai atas, Ben bertemu dengan Suzy dan dia meminta maaf atas semuanya lagi. Dia berkata bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkannya dan menciumnya tepat pada saat Sharon melihat mereka. Sharon berbalik untuk pergi sehingga dia tidak melihat. Ben mendorong Suzy darinya. Ketika Ben menyadari apa yang dilihat Sharon, dia berharap bisa menghentikan waktu atau bahkan memundurkan waktu untuk melakukan sesuatu dengan benar. Dia terus memikirkan sesuatu yang bisa dia katakan untuk membuat Sharon tetap tinggal, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dan Sharon meninggalkan pesta sementara Barry meluncur ke bawah dengan sebuah kotak. Setelah itu Ben pergi ke gedung apartemen Sharon, tetapi ketika dia mendengar suaranya, dia menolak untuk membuka pintu. Ben menunggu orang lain keluar dan menyelinap ke dalam untuk berlari ke lantai atas apartemen Sharon. Sama seperti yang terjadi pada Suzy, dia berdiri di sana saat Sharon meneriakinya dengan penuh amarah. Sekali lagi, Ben pergi dengan hati yang hancur dan tidak ada yang bisa dilakukan. Malam berikutnya, Barry datang ke tempat kerja dengan penyangga leher karena dia terluka saat melakukan aksinya dan Sharon juga tidak terlihat. Saat Ben pulang ke rumah, dia menemukan bahwa dia mengalami insomnia lagi. Hari Rabu berikutnya, Ben pergi ke galeri dan menemukan bahwa semua itu hanyalah sebuah lelucon. Namun pemilik galeri masih melihat karyanya dan sangat terkesan. Jadi kali ini, Ben mendapat janji yang tepat. Beberapa waktu kemudian, Sharon mendapat undangan untuk menghadiri pameran Ben sendiri. Pada malam acara, Sean ditolak oleh seorang gadis lain. Ben senang melihat banyak orang mengagumi karyanya,
dan bahkan mendapat kartu ucapan dari pemilik galeri di New York, tapi dia hanya memperhatikan kedatangan Sharon. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar lukisan itu adalah dirinya, yang terlihat sangat menakjubkan. Sharon mengucapkan selamat kepada Ben atas kesuksesannya dan menjelaskan bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah biro perjalanan. Ben meminta maaf tentang insiden di pesta itu, dan Sharon menunjukkan bahwa lukisan-lukisan itu berbicara dengan sendirinya. Pada saat itu, Ben mencium Sharon dan berpura-pura menghentikan waktu, tetapi dia membiarkan Sharon tidak membeku sehingga mereka dapat pergi keluar. Salju telah berhenti turun di tengah jalan, dan sekarang pasangan ini dapat berciuman dengan pemandangan indah di sekitar mereka.